bahkan, tapi kemarin di final cuma 7. Dan jarang Liverpool itu cuma dapat 2 on target. Karena kekuatan mereka kan bagus sekali di tengah sama di depan Salah. Tapi kemarin memang nggak berkutik sama sekali. Untuk sisa pertandingan di Premier League ini saya pikir mereka tetap akan bisa konsisten untuk bisa tetap meraih satu trofi. PSG mereka pasti akan berusaha untuk bisa mengalahkan Villa dan mereka ke final untuk bisa menjadi juara. Karena itu belum pernah mereka dapatkan. Meski harus menghadapi Madrid tuh. Tapi kalau ketemu Madrid saya bilang selesai lagi itu. Hal yang menarik loh, kita nggak pernah lihat ada kapten di timnas Indonesia yang ketika pada saat ada teman-teman yang salah didatangin, dikasih tahu segala macam. Oke, ada Rido, ada Mesilke, Sanjay. Tidak mungkin tereliminasi salah satu. Karena masing-masing punya kekuatan kan. Jadi 4 itu akan dipertahankan. Saya yakin 100%. Patrick Liverpool mengatakan nggak sesuai dengan ekspektasi dia pelatih yang disodorkan. Ya mungkin salah satunya mungkin dari faktor bahasa. Sementara Yori itu bantu untuk memasukkan masukan-masukan penasihat teknik. Tapi akan mengambil alih juga untuk sambil menunggu Dirtek datang, dia akan menjalankan ini. Dia double job ya. Double saya pikir mendingan Jordi aja, kenapa ya? Biar nggak terlalu banyak uang kepeng. Hai teman-teman Liputan 6, Locker Room kembali lagi di sini menghadirkan informasi-informasi terupdate dari dunia sepak bola. Cie. Oke, kita kenalan dulu Glenn. Coba Glenn yang kenalin biar sah. Ada Bung Ropan, ada Bung Pepe. Siap. Ini kehormatan banget dua legenda futsal Indonesia tampil di Liputan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih abang-abang. Sama-sama. Banyak banget topik hari ini. Ya, gado-gado ya Glenn Gado-gado. kita kan. Tapi kita akan mulai dari yang rame dulu, dibahas dari semalam sampai dengan pagi ini di mana-mana lagi ngomongin Carabao Cup. Iya. Yang dimenangkan oleh Newcastle mengalahkan Liverpool. Itu kalau Carabao kan di sana kan. Kalau apa Bang? Kerbau ya Bang. Kerbau. Nanti kita nyebutnya Carabao Cup aja. Kebokap. Abang-abang melihat hasil ini dimenangkan oleh Newcastle, gimana, emang layakkah Newcastle? Kalau saya ngelihat layak ya, sangat layak. Kita penampilan dari babak pertama itu luar biasa ya. Sangat sulit, itu pertahanan ditembus dari Newcastle sendiri. Sementara kalau saya lihat emang sudah anti klimaks secara permainan dari Liverpool. Mungkin masih galau kali ya, belum bisa move on dari Champions League yang mereka gagal ya. Jadi memang terlihat memang mereka benar-benar under pressure ya dari cara permainan tim dari Newcastle sendiri. Di babak pertama kan tampil sangat luar biasa ya. Ada 5-6 peluang. Betul. Liverpool tidak ada peluang sama sekali. Iya. Apa yang menjadi kunci mungkin? Bung Pepe? Kalau saya melihat bagaimana begitu rapatnya ya permainan dan defense-nya. Kalau kita lihat kemarin itu mereka bermain pada saat defense itu 4-5-1. Meninggalkan Isaac di atas sendiri. Isaac sementara di bawah itu benar-benar penuh. Di tengah kita lihat kontribusi dari McAllister segala macam pemain daripada Szoboszlai Bang ya. Dari Liverpool nggak berkembang. Bahkan Salah pun juga mati permainannya. Sama dua winger mereka yang biasanya benar-benar luar biasa. Ada Luis Diaz, ada juga Salah. Semuanya nggak berkembang. Karena kedua fullback dari Newcastle mainnya sangat luar biasa. Bung Ropan gimana? Iya. Sudah jelas sekali dalam 4 dari 5 pertemuan terakhir, itu kan Newcastle tidak pernah menang. Bahkan terakhir mereka menang 2015. Jadi belajar dari situ. Apalagi di IPL musim ini mereka sulit untuk bisa mengalahkan Liverpool dalam 2 pertandingan. Terakhir kan mereka kalah Iya. 2-0. Jadi Eddie Howe belajar banyak. Apa sebenarnya kuncinya? Kuncinya dari 3 ini. Karena kekuatan Liverpool, lihat aja Sobo bermain bagus sekali selalu. Tapi tadi malam itu kelihatan sekali bahwa Liverpool tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kalau bisa bilang, boleh mereka dibiarkan aja sama Newcastle. Mereka menguasai permainan, dibiarin aja. Tetapi lebih efektif dalam hal menyerang ya. Newcastle. Tembakan dia 17, 6 on target. Liverpool cuma 2. Walaupun dari akurasi operan mereka lebih bagus. Ya dari operan perpindahan kaki jauh sekali. Liverpool 450 perpindahan bola. Newcastle cuma 227. Kan itu kan terlihat dari tembakan. Liverpool tidak seperti biasa cuma 7 tembakan. Di mana-mana Liverpool akan lebih dari itu selalu bermain. Di atas 7 tembakan. Tapi kemarin di final cuma 7. Dan jarang Liverpool itu cuma dapat 2 on target. Karena kekuatan mereka kan bagus sekali. Di tengah sama di depan Salah. Tapi kemarin memang nggak berkutik sama sekali. Nah, ngomong-ngomongin soal Liverpool yang nggak berkutik kemarin juga kan kita tahu kemarin Liverpool ini punya kesempatan buat treble. Tapi ternyata sekarang tersisa di Premier League. Ya. Apa penyebabnya kira-kira? Apa yang membedakan di Premier League ini begitu Iya. kuat, tapi ketika di Cup Di yang ini lain justru melempem gitu. Melempem. Iya, kalau bisa melihat sebenarnya mereka tertolong dengan tidak konsisten Arsenal. Iya kan? Kalau Arsenal konsisten, bagus. Itu yang membuat Liverpool aman. Kalau jaraknya mungkin cuma 5-4 poin, itu akan menjadi tekanan kuat bagi Liverpool. Sekarang kan jaraknya 12 poin. Iya, Jauh, artinya tinggal menunggu waktu. Dengan jarak begitu jauh, sulit dengan sisa 9 pertandingan. Harus mengharapkan Liverpool kalah 5 kali atau 6 kali dalam 9. Tidak mungkin. Dan Arsenal harus menang semua. Nah, kesalahan bagi Arsenal, mereka kalah lawan West Ham di kandang. Itu yang di luar dugaan.
Kemudian mereka ditahan oleh Nottingham Forest 0-0, mereka ditahan oleh MU dengan itu kehilangan, sementara Liverpool menang terus. Jadi makanya jaraknya melebar jauh. Bung Fe, tinggal nunggu waktu Liverpool juara Premier League. Mungkin saya tambahin sedikit ya. Kalau pertanyaan tadi kan kenapa kok mereka melempem ya. Kalau saya melihat memang mereka ini memainkan ada tiga event yang berbeda ya. Ada Champions League, ada di Carabao juga, dan juga ada di tadi yang sebutkan di Liga Inggrisnya sendiri. Saya pikir ini mungkin masalah apa ya? Masalah mungkin recovery setiap pemain juga itu pasti akan ada masalah. Karena saya juga sebagai pemain pasti akan merasakan hal yang serupa ya. Kayak kemarin juga mungkin juga alasan juga dari pelatih dari Liverpool juga mengatakan memang padatnya kompetisi yang mereka mainkan dan juga jaraknya nggak terlalu jauh dari UCL dan juga mereka harus bermain di final Carabao ini juga menjadi penyebab sebenarnya. Tapi ya kita nggak bisa yang namanya kedalaman squad pasti itu akan bisa membantu dari dalam segi permainan juga. Kalau terlebih daripada yang dikatakan Bung Ropan tadi, kalau saya lihat memang game plan dari pelatih Newcastle sendiri memang sangat luar biasa ya. Eddie Howe. Iya. Mereka tahu bagaimana mematikan permainan dari Liverpool. Saya setuju juga di mana memang sektor tengah itu sangat baik sekali Liverpool dan ini mereka matikan dan itu menjadi kunci kemenangan mereka sebenarnya. Mungkin bisa ditampilkan teman-teman statistik dari kemarin Carabao Cup dan juga hasil Liga Inggris mungkin ya. Dan juga tadi Bung Fe, ketika Mohamed Salah di Liga Inggris mencetak puluhan gol dari puluhan match tapi tampak tidak berkutik karena memang lini tengahnya tidak bisa menyalurkan bola. Ya kalau saya melihat begini, salah satu mungkin penyebab itu bisa juga ya. Tapi kalau saya melihat walaupun bola ada mengarah kepada Salah, penjagaan dari fullback saya lupa siapa namanya. Trippier. Bukan, itu bukan. Livramento. Iya, itu sangat luar biasa. Dia nggak bisa bergerak maksimal. Kalau saya bilang memang betul tidak adanya suplai bola dari tengah itu juga salah satu ini juga alasan. Tapi pada saat bola pun ke Salah, penjagaan dari para pemain fullback ini sangat luar biasa. Mematikan kinerja dua pemain wing dari Liverpool itu juga menjadi kunci ya. Disiplin pertahanan yang mereka lakukan akhirnya membuat pemain-pemain ini tidak berkembang. Kalau dilihat saya tambahkan FVP, kalau dilihat dari apa yang terjadi di final Carabao Cup, Eddie Howe kita lihat bagaimana dia tidak menggantikan satupun pemain di lini tengah sama di lini belakang. Dia hanya menggantikan di depan Murphy, Isak yang dikeluarkan Barnes. Itu menandakan bahwa dia yakin benar dengan kekuatan yang ada di tengah. Artinya Guimaraes, Tonali, Joelinton, Daniel Burn, Fabian Sarr, Trippier, ya, kemudian Livramento. Penampilan juga yang bagus dari Nick Pope di belakang. Jadi itu yang membuat mereka sangat kuat. Livramento tekan Mo Salah karena dia kan belajar dari kemarin pertandingan dengan Mo Salah bagaimana. Jadi dia bisa menekan dengan baik. Trippier juga di kanan bisa menutup pergerakan dari Luis Diaz dan mereka sangat kuat ya, kau bisa melihat. Tadi saya sempat ngobrol sama Bung Feve ketika off air sebelum on air ini. Di mana kualitas dari Newcastle ini kan sebetulnya merata ya. Tidak ada pemain yang sangat menonjol gitu gini. Itu apakah juga kolektivitas itu yang bisa dirangkul oleh Eddie Howe dan juga bisa menjadi kekuatan Newcastle? Iya, kolektivitas mereka dan motivasi mereka. Artinya mereka termotivasi untuk bagaimana bisa memenangkan Carabao Cup. Karena mereka bisa melihat untuk masuk ke Liga Champions kan sudah susah. Berat buat mereka. Paling mereka hanya akan bersaing untuk di Liga Eropa. Sehingga ini satu-satu momentum buat mereka untuk bisa mengambil Piala atau Carabao Cup ini. Dan kita bisa melihat mereka bermain dengan enak, menikmati permainan. Tidak ada beban berat ada di Liverpool untuk pertandingan ini. Karena Liverpool sebagai juara bertahan juga kan. Mereka harus bisa memenangkan laga. Tapi ketika mereka kena dengan gol pertama dengan tandukan yang sangat bagus yang dibuat oleh Daniel Burn dari sebuah set piece, seperti goyah mereka. Liverpool langsung goyah kelihatan di situ. Karena memang sangat sulit. Tekanan luar biasa kalau bisa dilihat kan. Dan saya udah bilang tadi di awal, mestinya kan mereka lebih dari itu mereka bisa mendapatkan gol. Dan bagi Liverpool untuk bisa mendapatkan gol di injury time kan 90+4 dari pemain pengganti Federico Chiesa kan. Ya pikir sudah nggak mungkin lagi untuk bisa mengejar mereka yang begitu kuat dalam hal bermain, dalam bertahan bagus, dalam counter attack bagus. Bung Fe, dengan hasil ini ya, UCL tersingkir, FA Cup juga sebelumnya tersingkir oleh divisi bawah, lalu sekarang Carling Cup juga, Carabao Cup juga kalah gitu. Apakah ini akan mempengaruhi performa Liverpool di liga? Di sisi Liga Inggris. Liga Inggris. Saya pikir kalau untuk melihat dari poin yang mereka sudah dapatkan mungkin agak jarak jauh ya, agak susah ya untuk bisa dikejar oleh tim ini di bawahnya ya, Arsenal bahkan juga yang lain. Tapi kalau saya lihat mungkin mereka pasti akan keluar sebagai juara. Kalau saya melihat ya,
untuk sisa pertandingan di Premier League ini, saya pikir mereka tetap akan bisa konsisten untuk bisa tetap meraih 1 trofi di tahun ini. Meski Arsenal menang 1-0 ya, bisa ditunjukkan Lawan Chelsea. teman-teman. Chelsea. Lawan Chelsea. Artinya itu kan hanya mengurangi aja dari selisih 15 ke 12 kan. Tapi gimana peluang Arsenal sendiri, Pak? Saya pikir berat. Arsenal itu kalau satu kali lagi tersandung dalam 9 pertandingan, itu out mereka dengan 15 selisih. Mereka masih akan bermain melawan Liverpool di tanggal 10 Mei. Itu menjadi kunci. Tapi sebelum pertandingan itu Liverpool sudah bisa kunci juara Liga. Karena tadi terplesetnya di West Ham tadi ya. Dan Nottingham Forest sama Pak MU. Nah, pertandingan itu orang menantikan adalah duel tanggal 10 Mei antara Liverpool di Anfield melawan Arsenal. Tapi saya pikir sebelum duel itu Liverpool sudah kunci juara. Jadi nggak berarti nggak ada ngaruh. Itu dia. Karena Liverpool punya 4 pertandingan ke sini yang mudah buat mereka. Main lawan Everton nanti, ya kan? Main di kandang di Anfield. Kemudian Fulham, mereka akan bermain West Ham, Leicester. 4 ini kalau mereka menang selesai sebelum pertandingan lawan Tottenham Hotspur. Iya. Karena mereka itu dikepung oleh 6 klub London dalam 9 pertandingan. Ada Crystal Palace di sana, ada Brentford, banyak, ada West Ham, Fulham itu kan dari London semua bermain. Tapi saya pikir 4 pertandingan mereka amankan aja sebelum pertandingan yang krusial lawan Tottenham, lawan Chelsea, kemudian lawan Arsenal. Karena itu 3 pertandingan krusial. Sebelum sampai ke situ, mereka menang di 4 ini, sudah aman. Selesai itu barang itu. Dan kunci Liverpool kemarin bisa mengamankan pertandingan-pertandingan krusial. Seperti kemarin lawan City dia menang. Lalu kemarin Newcastle dia menang. Dimana itu pertandingan-pertandingan yang berat sebetulnya ya. Yang menurut Arsenal itu justru berharapnya terplesetnya di situ. Ada yang lebih berat lagi, Glenn. Menang lawan Bournemouth di kandang Bournemouth. Bournemouth itu tim kuat. Semua tim-tim besar ya kalahin. Bournemouth kan jago kandang ya. Jago kandang. Tapi main di Bournemouth kalah. Nah, di situ bilang ini kunci mereka menang nih. Betul, setelah itu kan mereka lawan City mereka hajar kan. Jadi itu. Dan ada enaknya sekarang di liga ini itu sudah bebas bagi mereka. Mereka tidak terpengaruh dengan laga-laga lain. Sudah kalah lawan Plymouth di putaran keempat Piala FA. Kalah di final kemarin kan. Kemudian di UCL mereka tersisih dari PSG. Aman mereka, tenang. Mereka tidak diganggu oleh kalender-kalender yang lebih ketat. Arsenal masih akan ketemu Real Madrid. Nah, itu bisa ditampilkan teman-teman tuh. Dengan durasi waktu di 8 besar. Ya, 8 besar dengan durasi waktu yang pendek. Habis lawan Fulham, dia lawan Everton. 4 hari kemudian dia lawan Madrid. 4 hari kemudian dia lawan Brentford. 3 hari kemudian dia lawan Ipswich. Jadi itu pertandingan yang berat. Karena di sela-sela itu ada lawan Madrid 2 kali home and away. Dia capek. Dan belum tentu dia menang lawan Madrid. Berat lawan Madrid. Di UCL 15 kali juara. Panggungnya Eropa lah Madrid. Iya kan? Ini Liga Champion coba Om Yosi bisa ditampilkan. Jadi apa tapi Bang yang kemudian harus dievaluasi dari Arsenal sendiri? Arteta kah? Arteta udah bagus dong bawa tim yang ada di atas. Cuma itu di pertandingan-pertandingan yang sebenarnya mereka bisa ambil mereka hilang. Itu yang membuat mereka sulit. Konsistensi dan nggak ada masalah konsistensi dan nggak ada striker. Betul. Nggak bisa mencetak gol juga kan. Iya. Dan Liverpool tuh unggul karena apa? Tidak ada banyak perubahan ketika klub pergi masuk Arne Slot tidak ada pemain-pemain hebat kayaknya masuk. Kan pemain-pemain itu yang dipakai, yang sudah punya chemistry yang bagus di dalam tim. Bung V, Arsenal akan menghadapi Real Madrid ya. Itu terakhir kali di 2006. Waktu itu golnya Henry di Santiago Bernabeu, saya ingat banget tuh. 0-0 di kandang Arsenal dan juga kayak menang 1-0. Ini bertemu lagi setelah 20 tahun berarti. Dengan tadi Bung Ropan mengatakan panggung Eropa itu udah panggungnya miliknya Madrid lah. Peluang Arsenal sendiri dengan tadi di Liga Inggris sudah tidak bisa berbicara banyak lah di Liga Champion. Iya, kalau saya sih melihatnya begini ya, kan pasti tetap masih ada ya, masih 50-50 lah. Kembali yang dikatakan Bang Rupan tadi, bagaimana nanti kecerdikan dari Arteta sendiri untuk bisa membuat game plan mereka ketika bermain di home dan juga di away. Pasti akan berbeda ya. Pasti akan berbeda. Tapi kalau saya lihat nanti penentuan pertama adalah bagaimana mereka bermain di leg pertama dulu nih. Ya. Kalau mungkin mereka bermain di leg pertama kemenangan untuk mereka di home, saya pikir mereka akan mungkin mati-matian mempertahankan kemenangan itu untuk bermain di kandangnya Madrid. Tapi kalau Madrid ini kan berbicara ya rajanya Eropa ya, UCL juga. Saya pikir sangat berat karena kita tahu juga bagaimana kemampuan dari Madrid ya. Kalau saya sih mungkin melihatnya lebih kepada bagaimana nanti mereka bisa memanfaatkan setiap pemain yang ada. Karena tentunya pasti akan ada rotasi di sana, berbeda dengan Premier League. Pasti akan juga menyiapkan para pemain yang siap untuk bermain menghadapi Madrid. Itu mungkin kunci. Ada peluang untuk Arsenal? Saya pikir masih ada. Saya pikir kalau mereka mesti menang pertandingan pertama. Tidak boleh kalah. Kalau kalah atau imbang berat buat mereka untuk menuju ke Santiago Bernabeu. Yang mereka hadapi ini kan rajanya Eropa.
Jadi UCL itu sudah panggungnya mereka, rumahnya mereka. Meskipun di La Liganya nggak gitu Nggak begitu konsisten ya. karena ada Barcelona yang ada di atas. Tetapi, Semalam comeback. iya. Semalam comeback. Tapi kalau kita lihat dengan bagaimana mereka di UCL sulit untuk bisa menahan mereka. Apalagi sekarang kalau mereka bisa sudah di 8 besar, itu mental juara mereka kelihatan sekali tuh. Boleh ditampilkan mungkin 8 besarnya Om Yosi. Selain dari hasil kita juga udah nyiapin ini bagan 8 besar quarter final. Ya. Artinya kalau misalkan Arsenal Real Madrid lolos akan bertemu Aston Villa PSG. juga menarik ya. Aston Villa. Jadi Aston Villa ini menarik karena menarik. ada dua Inggris, ada 2 Jerman, ada 2 Spanyol, 1 Italia dan 1 Prancis. Ya. Bisa saja ada kejutan di sini bahwa Aston Villa dan Arsenal bisa ketemu. Asal mereka bisa menyingkirkan 2 klub bagus seperti Madrid dan PSG. Tapi Ya. sedikit bahas soal Aston Villa. Unai Emery ini kan sebetulnya jagonya Europa League ya, dengan raihan dulu di Sevilla, lalu juga di Arsenal juga pernah bawa ke final. Dengan sekarang Aston Villa di 8 besar, Bung Feve. Ya ini sebagai tangan dingin dia juga ya. Karena kita tahu juga ini juga menjadi underdog menurut saya nih. Aston Villa nih. Bisa lolos sampai 8 besar ini. Saya pikir juga kesempatan untuk bisa memenangkan melawan PSG itu masih ada. Kansnya masih tetap ada. Dan emang menarik kalau dikatakan Bung Ropan kalau sampai Arsenal dan ketemu Aston Villa. Biasanya itu luar biasa. Ya. Ya. Tapi ya berat lah untuk bisa mengalahkan 2 tim ini. Saya pikir tim terbaik juga menjadi unggulan ya. Kalau mau lihat PSG yang tampil melawan Liverpool, ini tim kuat ini. Iya. Liverpool nggak berdaya sama sekali kan, walaupun menang 1-0 di kandang mereka, mestinya PSG menang waktu itu di kandang mereka. Tapi ketika mereka datang ke Anfield, mereka memperlihatkan kualitas mereka bagus. Tapi Aston Villa ini kan sebagai underdog ini bagus sebenarnya, mereka bisa bermain dengan Unai Emery sistem. Mereka punya Rashford sekarang, punya Asensio di depan. Ini bagus, Watkins yang bermain sangat baik buat Bailey mereka juga. Ya, Bailey. Jadi mereka malah lebih tampil nggak ada beban sama sekali, bukan tidak mungkin ada kejutan. Mereka bisa asal mereka bisa menahan, paling tidak menahan imbang atau menang melawan PSG. Iya. Karena PSG kan lagi menggebu-gebu sekarang, Bernard. Kenapa menggebu-gebu? Mereka belum pernah menjadi juara di UCL. Betul. Sehingga mereka ingin melakukan itu. Ada 2 di sini yang belum pernah menjadi juara, yaitu PSG dan Arsenal. Kalau lihat dari semuanya ini, termasuk Aston Villa udah pernah juara. Peter Waite dulu pernah juara dengan tahun 81 itu pernah juara. Tapi PSG mereka pasti akan berusaha untuk bisa mengalahkan Villa dan mereka ke final untuk bisa menjadi juara. Karena itu belum pernah mereka dapatkan. Meski harus menghadapi Madrid tuh. Tapi kalau ketemu Madrid, saya bilang selesai lagi itu. Barangan Madrid susah kalau sudah di semifinal, berat mereka. Karena kedalaman skuad kan Madrid kok siapa yang nggak tahu lah. Mbappe di sana, Vinicius Junior, Bellingham, ya Valverde, ya Rodrigo, semua pemain bagus semua. Jadi kedalaman skuadnya oke. Jadi jangan coba-coba lawan Madrid kalau sudah mendekati semifinal atau final, udah berat itu. Mental mereka kelihatan sekali tuh. Ya kan? Seru gitu. Tadi karena kita lihat di sisi kanan juga kan ada Inter Milan di situ ya, di mana Serie A ini lebih seru dibandingkan dengan Premier League pada musim kali ini. Yeah. Napoli Inter Milan ini kejar-kejarannya cukup ini nih, cukup dekat nih. Sayang Napoli tersandung sama Jay Isis ya. Jadi Iya dong, 0-0. Itu yang membuat mereka tuh mestinya menang, itu hitung-hitungnya harus menang. Tapi mereka terganjal di situ. Enak buat Inter yang menang melawan Atalanta kan? Kemarin 2-0 kan, walaupun ada 2 kartu merah. Tapi ini bagus, menarik karena Inter berhitung mungkin bahwa pasti Venezia kalah. Napoli secara kualitas oke, tapi Jay Isis El Capitano kita luar biasa. Lukaku dan Raspadori loh, dan Lukaku. Dua top skornya Serie A ya. Iya nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat. Akhirnya frustrasi ditarik keluar sama Conte. Kedua dong kan ditarik keluar. Okafor ganti, ya kemudian Simeone masuk ganti Lukaku, Raspadori keluar. Itu Jay Isis memang hebat. Gimana Jay Isis peluangnya di kita nih akan membawa perbedaan banget nanti? Apakah bisa menahan Australia juga kayak? Karena dari 4 match terakhir itu seri untuk Venezia kan suatu form yang luar biasa ya dengan tim di peringkat 19. Saya pikir kalau pertanyaan tadi dari Regina ya ini kan permasalahannya kan kolektivitas ya. Bermain bola itu kan kolektif ya, bukan hanya dia seorang ya. Ya. Artinya kalau kita berbicara Venezia dengan Indonesia tentunya berbeda. Teman-teman bermainnya siapa? Ya kan kalau kita juga kompleksitasnya itu adalah mereka juga bertemu juga jarang. Tapi kalau di klub kan mereka kan selalu bermain bersama. Jadi chemistry itu mungkin lebih dapat. Nah, kita berharap pengalaman yang didapat dari JIS ini bisa berpengaruh kepada timnas kita nih. Karena memang kematangannya, bagaimana jiwa pemimpinnya di dalam lapangan ya, ini mungkin penting ya. Karena kalau saya lihat memang jiwa yang ada di JIS ini sangat bagus untuk menjadi leader di pertahanan kita. Iya. Banyak juga kan yang mulai mengaitkan JIS ini sendiri kan sudah cocok untuk pindah ke Juventus dan lain-lain gitu. Tapi dia ingin mengakhiri musim ini dengan Venezia. Tapi kalau Venezia terdegradasi, dia tetap akan bertahan di Serie A karena banyak memang klub-klub yang menginginkan.
Inter, termasuk mungkin Milan, Juve, Bologna, Fiorentina, banyak yang karena tidak mudah bagi seseorang untuk ditunjuk jadi El Capitano di Serie A oleh seorang Eusebio Di Francesco, pelatih dari Venezia, terhadap Jesus, dan dia bermain bagus. Tapi ada nilai positif yang saya lihat, ini aura bagus. Dia tidak cedera melawan pertandingan yang keras lawan Napoli. Kalau sampai cedera, berbahaya di Australia. Bayangin kita bermain tanpa Jay Itzes. Iya. Itu bagaimana nantinya? Betul, Tanpa seorang leader pemimpin. Dia tahu dia kuat. Australia sangat berhitung dengan dia. Itu Harry Sauternya Australia. Ya, kita punya Jay Itzes. Jadi kalau dia tapi dia mengakhiri walaupun dia jatuh bangun lawan Napoli kemarin, tapi akhirnya saya lihat, aduh aman dia. Nggak cedera. Karena kemarin Kevin Dix udah ditandu-tandu. Iya. Itu kan kita deg-degan juga. Tapi masih aman. Masih aman. Masih aman. Tapi tadi menarik, Bung Ropan mengatakan spesifik bertahan di Serie A. Apakah memang ini cocok untuk liga yang cocok untuk seorang JIZ atau ada opsi lain di luar Italia nih? Ya, bisa aja ada opsi lain. Tapi kan yang selama ini muncul dari klub-klub Italia itu menginginkan dia. Karena memang opsi untuk pemain belakang itu baik di Milan, mungkin Inter, itu perlu ada sosok pemain, apalagi dia masih muda kan. Yang lain-lain tapi sudah sulit, apalagi Juve juga. Brenner cedera kan agak goyang mereka. Juve. Jadi memang kok cocok dia bermain di, dan saya yakin dia akan bermain di Serie A untuk next season nantinya. Kalau Bung Feve gimana? Lebih ngelihat JIZ mungkin pindah ke klub yang lebih besar atau stay dulu di Venezia demi menit bermain, mana yang lebih penting kira-kira? Kalau saya sih pikirnya kalau untuk bicara menit bermain, kalau dia dikehendaki oleh tim-tim besar nantinya ketika pada saat Venezia degradasi, saya pikir dia akan mendapatkan menit bermain juga yang masih banyak. Karena apa? Banyak yang meminati dengan karakter dia sebagai pemain belakang yang sangat luar biasa. Artinya kalaupun dia akan diambil oleh ke tim-tim lain, saya udah yakin bahwa dia akan menjadi pemain inti juga, pemain utama juga. Apa dia direkrut kalau memang untuk jadi cadangan. Karena sekarang ini kan ya tadi udah tepat ya Bang Ropan bahwa banyak mayoritas sekarang ini pemain-pemain yang ada di Serie A ini, pemain belakang ini mungkin dari segi usia tidak sama seperti Ices. Ices masih muda. Nah ini mungkin yang poin paling penting ketika dia memang banyak diminati oleh klub-klub. Jadi kalau saya pikir dimanapun dia bertahan, mau di Serie A, mau ntar mungkin ada Liga Inggris yang mau ngambil, dari no problem. Yang penting dia punya pengalaman yang bagus untuk dibawa ke Indonesia. Bung Fe, tapi sebagai seorang pemain ya, ketika memilih sebuah klub ini, apa sih pertimbangan yang sebetulnya harus menjadi top pertimbangan gitu? Kalau saya melihatnya begini, satu, kita harus tahu kita dapat kesempatan bermain banyak apa tidak. Menit bermain. Itu paling utama, pemain inti atau tidak. Berikutnya ya pasti akan kembali kepada masalah finansial kita dapat, ya kan? Yang pertama, utamanya adalah bagaimana kita bisa dapat kesempatan bermain. Itu yang paling utama. Berarti menit bermain ya yang bermain. paling. Tapi kalau melihat spesifikasi dari J Itzes ya, apa sih sebetulnya kekuatan dari J ini? Kalau saya lihat sih lengkap ya Bang ya. Dia bola udaranya bagus. Reading the game-nya bagus. Ambil keputusannya bagus. Nggak neko-neko main di belakang. Simple, very simple. Itu yang paling bagus menurut saya. Dan bagaimana dia berkomunikasi dengan teman-temannya. Hal yang menarik loh, kita nggak pernah lihat ada kapten di timnas Indonesia yang ketika pada saat ada teman-teman yang salah, dia datangin, dikasih tahu segala macam. Itu nggak apa, jarang kita lihat. Tapi dengan dia, itu komunikatif sekali. Bahkan kayak Marcelo bikin kesalahan, dia panggil, dia ngobrol di dalam lapangan. Dan itu disorot, saya pikir itu yang positif. Karena saya pikir komunikasi dalam lapangan, yang main 11 orang, pelatih teriak di luar, saya pikir jangkauannya sangat sulit lah untuk lapangan. Kapten yang paling penting. Kira-kira itu dia lakuin. Ngomong-ngomong soal kapten kita, ngomong-ngomong soal timnas kita bentar lagi tanggal 20. Gitu ya. Akan deg-degan gitu kan. Deg-degan ya? Enggak, saya fly di sekarang karena banyak yang kontrak untuk jadi saya nggak dikasih berangkat karena ditahan semua di sini. Nggak boleh Bung di sini. Hari ini juga udah ada berapa janji ya? Udah padat kan. Udah padat ya? 3-4. Aduh. Nah, bentar lagi tanggal 20 kita menghadapi Australia. Memang kan kita ketambahan banyak nih pemain-pemain ya. Ada Dinje. Kita lihat dulu ya Garuda Calling-nya mungkin Om Yosi bisa ditampilkan. Siapa aja ya? Ada Pelupesi juga, ada Emil nih. 3 yang baru ya. Ini 3 yang Garuda Calling dulu Om Yosi. Kita lihat dulu pemain-pemain yang terakhir ya Oleh. Yang dipanggil oleh Patrick Kluivert ya. Patrick Kluivert. Ini Garuda Calling pertama nih. Ada 27 pemain ya? Ya, pertama yang dipanggil. 27 pertama. Mungkin kita bahas satu-satu ya dari goalkeeper dulu mungkin ya. Besok nih kita ya. Besok nih. Dari goalkeeper deh. Ini Nadeo ini AFF 2021. Lalu Hernando dipercaya digantikan Martin Paz. Apakah dengan kehadiran Emil Audero ini akan juga menggantikan posisi Martin Paz di bawah Mister Gawang? Ya, semua kan tergantung dari pelatih untuk melihat siapa yang lebih siap. Dua-duanya kiper bagus. Kalau dari segi pengalaman, jam terbang tentunya Emil.
Ya, kalau bisa lihat ada pasaran juga ini dia lebih tinggi ya kontraknya. Tapi sekarang Martin Paes kan sudah dari awal bermain. Sejak dari Arab Saudi sampai sekarang untuk ada chemistry-nya sudah bagus. Jadi pas kedatangan dari Emil ini untuk bisa mengisi untuk melapis dari Martin Paes. Karena harus diingat dia sudah kartu kuning kan. Satu kartu kuning. Kalau dia kena lagi lawan Australia pasti yang main Emil Audero lawan Bahrain atau dia cedera. Jadi kita cocok pas dengan dua kiper ini. Tapi prefernya siapa kalau Bung Ropan? Martin Paes. Martin Paes dulu ya. Bung Pepe? Chemistry udah dapat, saya juga sama. Iya. Dan sekarang ini yang paling penting adalah sekarang ini Martin Paes ada kompetitor yang mungkin selevel nih. Ya, jadi artinya itu. apa? Dia nggak begitu nyaman lagi untuk bisa merasa pemain utama. Iya, Dan betul. dia harus tetap menunjukkan Performanya, itu iya. yang paling penting menurut saya. Iya, gitu. Itu kan kalau kita lihat tadi dari kiper ya, Glenn ya. Yes. Dari kiper. Nah, kita juga mau bahas soal yang mana dulu nih? Back kiri ya. Back kiri ini yang paling seru menarik ini. nih. Ada Dean James, ada Verdong, Nathan, Patinama, Arhan. 5. Gimana? Apa ya? Kenapa ya ini Dan- back kiri ini dipanggil sampai 5 orang tuh kenapa ya? Karena kan di kanan Asnawi Enggak dipanggil. Enggak dipanggil. Di kanan praktis Arhan- cuma 3 kan di kanan. Betul. Cuma Sandi, Dik sama Eliano yang Yes. mungkin ada 5. Mungkin Nathan itu ditarik cuma 4 aja, Nathan ke gelandang lah. Ke tengah itu. Iya. Bisa ke tengah kan Nathan. Betul. Tapi di belakang itu cuma ada Sain, ada Dean Dan James, James. Dean James, kemudian ada Arhan dan Verdong. Verdong. Yang pasti main Verdong menurut saya. Walaupun Dean James pemain yang bagus ya. Bagus juga. Tinggal Patrick Kluivert aja bisa melihat bagaimana kalau bermain dengan lebih menyerang untuk ini ya dia bisa pakai ofensif, dia pakai Dean James di depan juga masih bisa. Bung Bisa Fefe bermain. melihat 4 back kiri kita dipanggil, apa sebetulnya yang ingin di Ya mungkin lapisan ini memang dibutuhkan untuk melihat ya siapa memang kesiapan dari pemain yang siap, dan saya juga melihat sebenarnya ini Kluivert juga sama mungkin ya, setiap pemain yang dipilih itu pasti akan membuat kompetitor buat orang yang akan dimainkan pertama. Jadi sehingga mungkin disinilah mungkin yang kompetitif dari setiap pemain yang ada ini tentunya pasti itu sangat dibutuhkan. Kalau melihat dari siapa yang akan diturunkan ya kita bukan pelatihnya. Ya. Tentunya kesiapan dari pemain lah mungkin yang akan dilihat oleh pelatih di dalam lapangan nanti, dan juga kecocokan. Karena apa? Kecocokan dari strategi dan game plan dari pelatih itu menentukan siapa pemain yang dimainkan. Menurut saya begitu. Kalau memang perlu pemain yang memang lebih dominan melakukan offensive play, menyerang, mungkin jatuhnya ke Dean James. Tapi kalau mungkin butuhnya mereka ingin menahan dulu laju permainan dari Australia, karena kita main di away, mungkin Verdong. Karena dia lebih mempunyai kemampuan bertahan yang cukup bagus. Ini kan kembali kepada masalah tactical dan juga game plan yang diinginkan oleh pelatih. artinya dengan opsi ini secara game plan lebih fleksibel mungkin ya? Betul, lebih fleksibel. Yaitu kembali kepada masalah penyesuaian pemain, menyesuaikan dengan lawan yang mau dihadapi. Karena kalau kita lihat mungkin profil Dean James, Om Yosi, Dean James ini kan di Go Ahead Eagles ini bermain sangat apa ya? Sangat dipercaya lah gitu. Begitupun dengan Verdong gitu. Kemarin terakhir lawan Willem II kan menang. Dan Betul. dia ditarik keluar. Jadi bagus buat dia untuk ditarik keluar untuk ada kebugaran buat ini. Tapi kalau bermain dengan 4 back flat, saya pikir Verdong ya akan main. Dean James mungkin lebih di depan Verdong masih bisa. Atau Kluivert katakan mengubah dengan 4-4-2 misalnya. Misalnya. Verdong kan bisa berdiri di depan Dean James bisa berdiri di depan Verdong. Bisa lebih kuat saling bergantian mereka berdua. Jadi winger. Tapi apakah ini akan dimainkan? Nah, itu tergantung dari Patrick Kluivert, dia lebih tahu Iya, betul. dengan kondisi. Nah, yang menarik di sini Glenn, yang kita bisa lihat di kanan itu cuma 3. Saya pikir tidak akan ada terdegradasi, eliminasi. Baik Sandi, Dix dan Eliano. Iya. Tapi yang menarik di kiri ini ada 4, pasti ada 1 yang mungkin terdegradasi. Siapa? Ya antara Arhan Atau? dan juga Sain Patinama. Kalau Dean James dan Verdong harga mati. Iya, betul. Pasti masuk. Kan pasti ada, mungkin cuma 3 yang akan bertahan. Ada 4 nantinya akan gugur di Australia. Cuma 23 nama kan. Jadi 4. Kalau dipotong dengan Ragnar tidak bisa bermain sama Justin Hubner kan berarti cuma 4. Kan Egy sudah dicoret. Yes. Nah 4 itu siapa? Salah satu mungkin dari bek kiri. Kita nggak tahu siapa. Tapi kalau nama tadi saya bilang mungkin itu. Kan nggak mungkin tiba-tiba Verdong dicoret. Mana bisa. Nggak mungkin. Atau Dean James. Rame itu nanti. Rame itu. Dihajar habis itu. Habis Iya, kan itu. Tiba-tiba Dean James. Untuk apa dia diambil? Iya. Tuh sumpah tiba-tiba. Iya. Iya. Yang dipakai. Gak mungkin ya. Bung Fe, sedikit menarik soal Pratama Arhan. Apakah perpindahan dari Korea Selatan ke Thailand ini juga masih membuka peluang dia untuk membela timnas Indonesia? Ya kemungkinan pasti ada ya Glenn ya. Kalau saya pikir memang di sini ya mungkin kebutuhan ini, saya kalau melihat satu sisi ya sebenarnya dari Pratama ini, kelebihan dengan lemparan ke dalamnya. Saya nggak tahu apakah memang strateginya akan dipakai juga di eranya Patrick Kluivert, saya tidak tahu. Tapi kalau melihat dari kualitas main yang ada, saya sangat setuju, bukan sangat setuju ya. Saya melihat dari kemampuan 3 pemain defender tadi yang disebutkan Bang Ropan ini, saya malah melihatnya mungkin Pratama mungkin yang akan tersingkir dalam jajaran 3 pemain itu.
Itu pandangan saya. Dengan melihat performa beberapa ke belakang AFF kemarin kan juga kan kurang optimal mungkin ya. Pertanyaannya, Rizky Ridho, ini kan kalau kita ngomong tiga back di belakang ya, dengan adanya J. Itzes itu udah pasti, hampir pastilah diturunkan. Max Hilgers pun sama. Artinya kan ada satu slot nih. Apakah Rizky Ridho masih bisa bermain di posisi itu? Oh bisa bermain. Di belakang itu kan di center back itu ada 4 yang tersedia sekarang. Ya, ada Jordi Amat, ya kan? Justin absen. Oke, ada Ridho, ada Max Hilgers dan Jai. Tidak mungkin tereliminasi salah satu. Karena masing-masing punya kekuatan kan. Dari 4 itu akan dipertahankan. Saya yakin 100% itu akan aman. Karena mengapa saya bertanya gini? Karena sekarang menjadi pertanyaan publik, bagaimana persaingan pemain Liga 1 kita nih yang ada di timnas Patrick Kluivert, apakah akan diberikan kesempatan oleh Patrick Kluivert untuk bisa berada di starting 11? Dia bisa bermain. Kan kalau tidak Jai sama Ridho itu bermain bagus sekali di saat kita bermain 0-0 di GBK melawan Australia. Dia tampil oke. Luar biasa. Itu ya kan? Luar biasa. Poinnya kalau masalah Ferrari juga dipanggil kan? Ya Ferrari dipanggil juga. Ada 5. Ada 5 player. Cuma kalau kan kita bilang abroad mereka bermain kan ada 4 itu yang paling kuat. Mungkin salah satu Ferrari kalau misalnya di belakang itu yang bisa out ya mungkin kita nggak tahu lah. Tapi kan pasti ada satu tereliminasi kan di back tengah. Ya kita nggak tahu siapa. Tapi 4 itu nggak mungkin tereliminasi. Itu pasti akan dipertahankan. Tapi kalau bilang siapa Liga 1, ya Ridho bisa bermain. Ridho ya. Dan dia sudah buktikan kan digempur 2 hari 2 malam sama Australia. Akhirnya dia bisa bermain dengan bagus, bukan tidak. Mes juga nggak begitu. Oh, kemarin juga dia diganti. Dibantai juga kemarin. Dibantai 2-6 sama Feyenoord dan dia ditarik keluar kan. Diganti juga. Dapat kartu kuning juga diganti. Tapi Ridho bisa diandalkan. Jadi persaingannya masih ada ya untuk back tengah ya? Ada back tengah. Ada satu tempat lah buat Ridho kalau menurut saya sih Bang. Ada satu tempat. Iya. Nah, kita kan menunggu. Biasanya kan sudah gembor-gembor ini Glenn. Ini 4 back flat akan ditampilkan sesuai dengan keinginan 4-3-3-nya. Patrick Kluivert tiba-tiba dia bermain dengan 3 back. Karena Jai itu bermain di Venezia dengan 3 back. Rizky Ridho di Persija 3 back juga. Iya. Jadi Ridho, Max Hilgers dan Jai. Bisa dan itu yang kuat menurut saya. Cakep itu. Bermain. Bungkus itu. Bagus ya kan? Kevin Dix kalau fit kanan dan Verdong kan. Wah, kalau ditekan transisi mereka bisa turun jadi 5 kan? Ke dalam. Nah, itu. Wow. Striker nih, Bung. Kita ketambahan ada Ole, ada Septian juga ya, ada Bagaskara ya. Nah, akan menambah coba. kekuatan. Striker dari lu dong, main depan. Main depan baru kita kan. Ya memang Septian ini agak sedikit kayak ini ya, enggak terdeteksi ya. Tapi setiap penampilannya bermain di Dewa, dia sangat bagus. Sangat bagus. Kalau menurut saya memang pemain, walaupun memang dia jarang bermain sebagai pemain inti, pemain utama. Tapi setiap dia dimainkan, dia tampil sangat luar biasa. 7 gol loh. Ya 7 gol, 1 assist. Saya bilang, ya seperti kayak tidak terdeteksi ya. Nah kalau melihat dari kedalaman squad di depan nih, kalau menurut saya ada 4, ada Ole, ada 5. Strike ya. Ada strike terus ada Ole, ada Ramadan Sananta, ada Oki. Terus ada Oki, sama ada si Bagaskara ya. Cuman kalau saya lihat di sini, saya sih agak sedikit bingung juga ya. Bagaimana penampilan dari Hoki di klub menurut saya yang nggak terlalu mentereng, tetap masih masuk dalam tim yang terpanggil, pemain yang terpanggil. Apakah mungkin ingin berikan pengalaman juga untuk seorang Hoki, pemain yang sangat muda, dari segi usia saya juga kurang tahu. Tapi kalau melihat dari kemampuan yang ada di dalam permainan untuk striker nanti, ya Ole pun juga saya belum terlalu banyak melihat sebenarnya Bang penampilannya Bang. Walaupun bermain di Oxford kemarin juga katanya bagus, tapi kalau saya melihat kemungkinan akan tetap memainkan satu striker di mana pilihannya kalau nggak mungkin strike pasti Ole. Ole ya. Bung V, di eranya pelatih Sintayong, striker nomor 9 ini kan di skemanya itu tidak pernah berhasil lah, tidak pernah cocok gitu. Dengan adanya Patrick Kluivert ini, kita kan ini cuma bisa raba-raba ya. Apakah striker seperti Sananta, Septian Bagaskara ini bisa bermain di skema yang nantinya akan ditampilkan? Ya kembali ya kalau namanya bisa atau tidaknya ini segala kemungkinan pasti ada. Karena kan kembali ini masalah selera pelatih juga masalah bagaimana pemain sendiri. Tapi kalau kita lihat dari materi pemain ini kan sebetulnya kan hampir sama. Nah kalau pemainnya udah dipanggil ke tim nasional, artinya mereka pasti akan siap untuk dimainkan. Dengan skema apapun ya? Dengan skema apapun harus siap. Karena kalau buat saya pribadi, ketika pelatih itu memilih pemain di talent scouting untuk masuk ke tim nasional, itu pasti dia udah ada tujuan untuk memainkan pemain ini dalam masa seperti apa, game plan seperti apa. Jadi itu udah harus disiapkan. Pemain juga harus siap. Karena kalau menurut saya kalau lu udah dipanggil timnas, lu mau main di second striker, lu mau main false nine, harus siap. Karena emang itu udah tujuan di mana pelatih itu udah melihat karakter dan juga kemampuan setiap pemain. Itu menurut saya.
Kalau Bung Ropan ngelihatnya gimana? Tipikal Kluivert nanti nih mainnya bakal satu striker apa dua striker? Karena kan strikernya jadi masalah terus Iya. ya. untuk Kalau melihat di kita. striker yang ada sekarang kan praktis yang nomor 9 itu cuma Ramadan Sananta. Oleh Oleh enggak? Yang Oleh lebih bagus di nomor 10 sebenarnya. Ya. Karena di Oxford juga dia tidak bermain. Ada Harris di depan tapi dia bermain di lebih ke belakang, ya di second. Jadi tapi sekarang memang kita butuh nomor 9. Kalau mau di sana ya terpaksa Oleh. Kemarin juga di STY kan Rafael Strike yang bermain di sana bukan sebagai tipikal nomor 9. Dia lebih melebar bermain di sisi flank. Tapi iya false nine. Jadi sekarang ada Oleh di depan. Cuma kita akan tunggu sekarang siapa. Di depan itu pasti kan ada yang dicoret juga salah satu dari antara 5 yang Firman sebutkan. Kita nggak tahu apakah Septian, apakah Hoki, apakah Ramadan yang akan dicoret. Kalau Strike sama Oleh pasti masuk. Pasti masuk. Udah masuk. Ya, yang di depan itu ya cuma Oleh yang bisa ditampilkan dengan pola apapun yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Oleh tetap akan menjadi bagian terpenting. Kalau Bung Ropan jadi Patrick Kluivert, 3 striker Liga 1 kita nih, ada Hoki, Sananta dan juga Septian. Dengan mana? pilih mana? Dengan skema ya, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apa yang dibutuhkan untuk timnas kita saat ini? Kalaupun 3 yang dibutuhkan, saya pikir Strike yang akan masuk oleh Ramadan Sananta yang akan bermain. Sananta ya. Kalau akan masuk itu Septian. Ya, Septian yang akan ada di depan. Kalau memang ini harus diberikan kesempatan. Ini sama Glenn, kita teringat ketika STY memegang tim ini dan dia membuat kejutan dengan mengambil Malik Rizali dari Persebaya untuk bermain melawan Bahrain dan orang tidak menduga bahwa dia langsung di starting 11. Main pertama kan Malik waktu itu. Nggak ada orang berpikir si A, si B, tapi Malik. Dan dia bermain nggak begitu bagus kan? Walaupun kepala sempat bocor juga cedera. Tapi nah kita akan menunggu apakah Kluivert berani untuk memainkan Septian yang sudah 7 gol dan 1 assist di Liga. Ya kan? Jadi itu yang kita tunggu. Kan dari semua yang dipanggil ini cuma Septian yang terbilang orang baru di senior. Ya. Walaupun dia sudah pernah bermain di tim Junior. U23 di tahun 2019 satu caps. Tapi di senior ini cuma dia. Yang lainnya sudah keluar masuk. Yang pemain sisa yang ada sekarang. Jadi itu sama seperti Rizaldi ketika diambil oleh STY. Nah itu yang kita akan tunggu. Berani nggak bermain dengan 2 striker sekaligus misalnya Septian dan Oleh di depan. 3-5-2 gitu ya? 3-5-2. Wah itu yang rame. Bung V? Kalau saya melihat sih lebih kepada 4-3-3 ya. Kalau mungkin di eranya Kluivert ini. Ya dia dengan cara permainan yang menurut saya feeling saya tetap dengan pakai 1 striker. Mungkin Oleh lah. Mungkin Oleh ya. Tapi dengan mengambil Septian Bagaskara yang tadi Bung Ropan bilang masih baru nih. Menjadi keuntungan atau kekurangan untuk kita? Ya kalau berbicara keuntungan kekurangan ini kan susah juga ya jawabnya ya. Karena kalau menurut saya setiap pelatih itu pasti mengambil pemain itu pasti akan menjadi keuntungan dong. Nggak mungkin untuk kekurangan. Ngapain pemain buat kekurangan tim akhirnya diambil. Kalau saya pikir setiap pemain itu punya kelebihan masing-masing. Mungkin satu, kenapa saya melihat ini pemain juga sangat layak dipanggil tim nasional karena satu, dia mempunyai naluri gol yang cukup bagus. Hampir sama dengan kayak Ramadan Sananta. Tipikal bermain yang berbeda. Kalau Ramadan itu kayak tipikal pekerja ya, dia fighter banget. Nah, kalau pemain yang satu ini kalau si Bagaskara ini kalau saya memang dia lebih pintar dalam mencari posisi. Positioningnya bagus, finishingnya bagus, pintar. Penempatan dia jarang bikin gol-gol yang menurut saya yang harus karakter. Dia placingnya sangat bagus penempatan bolanya. Dan ini juga tidak kurang juga. Cuman saya berharap ini bukan gara-gara pelatihnya ya. John Buckering ya karena dia adalah pernah pelatihnya Kluivert di Ajax terus dia menawarkan pemain terus diambil. Saya nggak berharap itu ya. Tapi kalau dari kualitas emang sangat wajar dan pantas dipanggil. Ngomongin soal kualitas pemain kita juga saya penasaran nih Bang karena kan banyak banget yang ngomong bahwasanya kualitas pemain kita squad kita sekarang tuh bahkan levelnya udah di atas Australia. Setuju nggak sama statement itu? Ini maksudnya ini apa nih dengan pemain kita sekarang semua squad kita yang akan melawan Australia ini katanya levelnya udah di atas Australia. Bahkan kalau saya bilang mungkin ya bisa lebih lah kalau melihat dari kualitas pemain yang dipanggil ya. Karena kita lihat juga bagaimana Isak juga bermain di level yang tertinggi di Serie A Italia dan saya pikir ya ini mungkin momen di mana mungkin ini menjadi loncatan bagi tim nasional Indonesia, sepak bola Indonesia untuk bisa berbicara banyak di pentas dunia. Dan ya saya sangat setuju kalau memang dengan adanya pemain-pemain abroad ini yang membuat akhirnya kita bisa yang menjadi bisa seperti kayak tim-tim negara-negara lain udah tidak lagi melihat kita sebelah mata seperti itu loh. Tidak menganggap remeh. Dan saya pikir bisa dikatakan juga kita udah bisa setara lah dengan Australia. Bung Ropan, setara? Ya oke lah sebenarnya setara. Tapi kan kalau lihat dari peringkat jauh dong. Ya masih peringkat 26 dan 127 selisih 101 peringkat jauh.
Tapi mereka punya pemain-pemain yang bagus. Jack Irvine itu pemain yang bagus, ya kan? Greg Goodwin pemain bagus. Kushing Yengi pemain yang bagus. Jadi banyak pemain-pemain yang bermain di IPL juga, termasuk Cameron Burgos main di Ipswich, ya kan? Southern walaupun nggak bermain kan di Leicester. Jadi kalau bisa dilihat mereka juga tim yang oke. Ya, bahkan tidak boleh kita menganggap bahwa kita di atas mereka. Australia tetap Australia dan mereka punya kesempatan untuk bisa mengalahkan kita. Dan dia langganan Piala Dunia. Dan dia langganan pengalaman. Makanya saya bilang kalau bicara itu dia langganan Piala Dunia. Dia kualitasnya bagus pemain-pemain dia. Dari 26 pemain yang dipanggil sekarang 16 bermain di luar. Itu bagus, ada 4 pemain baru mereka, 10 bermain di liga dia. Jadi memang kelihatan dan klub-klub dia bagus-bagus. Di IPL kita siapa ada pemain di IPL? Nggak ada pemain tim nasional. Mereka punya 2 ya, Cameron Burgos kemudian dengan Harry Sauter yang bisa bermain, jadi bagus. Ada pemain bermain di Parma tapi dia nggak bisa main. Sirkati Alexandro kan jadi bermain. Jadi pemain itu bagus buat kita bisa melihat dengan Australia. Jadi nggak boleh anggap remeh ya nggak bisa lah. Tapi challenge kita tuh sebenarnya apa sih nanti untuk menghadapi Australia selain kekompakan ya? Karena kan waktu kita nih tipis nih. Baru ketemu nih yang baru-baru. Bahkan ngumpulnya di Australia ya. Ngumpulnya di Australia gitu. Di sana ya. Sebagai pemain berpengaruh gak sih? Kalau saya pikir berpengaruh ya. Ini mungkin ya kesulitan bagi pelatih juga, di mana kita tahu juga persiapannya sangat sedikit. Bahkan juga Pak Sumal juga sebagai manajer juga mengatakan kita harus realistis nanti di Australia. Karena apa? Dia mengutarakan bahwa berangkat tanggal 15, ketemu sama main lain tanggal 16, terus official training tanggal 18. Ini kan kalimat seperti kalimat pesimis menurut saya. Kalau emang kita yakin dengan tim yang sudah ada di Australia, saya pikir ya ini kembali bagaimana pelatih meraciknya. Kita tidak bisa berbicara bahwa chemistry itu bisa didapat dalam 1 kali 2 kali latihan. Itu tidak mungkin. Tapi mungkin dengan pemain yang ada, ini Kluivert udah tahu karakternya, dia tahu bagaimana menggunakan kemampuan setiap pemain yang ada. Mungkin itu yang kita butuhkan. Di mana mereka bermain di Eropa ini mempunyai pengalaman dan berharap pengalaman itu bisa dipakai untuk bisa memenangkan Indonesia di Australia nanti. Apakah akan tidak mengambil resiko dengan menerapkan skema permainan yang hampir mirip dengan pelatih sebelumnya? Yes. Maksudnya lebih kepada defense. Betul. Ya game plan itu kembali kepada masalah gimana juga Patrick Kluivert mungkin melihat momentum ya. Kalau menurut saya, ya mungkin saya setuju kalau memang kita harus melihat dulu mungkin di berapa menit pertama dengan bermain game plan defense counter. Kita melihat dulu kemampuan dari tim Australia sendiri. Tapi kalau misalnya kita bisa yakin dimasuk di menit 15 ke belakangnya, itu bisa melakukan pressure. Bagaimana kita harus membuat Australia tidak berkembang dari segi permainan taktikalnya. Bung Ropan mungkin udah bisa ngeraba apa yang akan menjadi pembeda secara taktik dan juga game plan antara Sintayong dan juga Patrick Kluivert, atau akan sama-sama nih karena dari pemilihan pemainnya kan masih mirip-mirip gitu loh. Begini, saya mulai dari persiapan ya. Artinya ini kan mereka baru berkumpul bersama-sama dan latihan secara keseluruhan tanggal 18. Pasti semua secara global untuk bisa berlatih. Hanya ada waktu 2 hari baru bisa bermain. Tanggal 19 mereka uji coba lapangan, kemudian bermain. Artinya ini yang membuat Kluivert itu tidak mau berjudi untuk bisa menambah banyak pemain, kecuali Septian tadi yang dia masukin, dia pakai yang pemain-pemain yang lama yang sudah ada, chemistry-nya sudah dapat dengan STY. Kalau dia bongkar semua ini akan berbahaya buat dia. Sehingga ini ketika masuk mereka sudah menyatu, sudah pernah sering bermain secara bersama-sama. Kecuali ada 4 pemain yang belum kan, ada Ole sama yang 3 terakhir, ya ada Dean James, ada Joy Pelupesi dan Emil, itu yang ada. Tapi mereka pemain profesional, jadi bisa mereka datang dan ini berlaku juga buat Australia. Australia juga mereka datang juga dari berbagai tempat untuk bisa bersama-sama kumpul 16-17 dan latihan bersama. Jadi bukan cuma kita, semua tim-tim yang biasa di FIFA Matchday itu kan hanya punya waktu 3-4 hari untuk berkumpul untuk bisa bermain. Nah kalau bicara dengan game plan, saya pikir ya dia bermain dengan 4-3-3 ya dia sesuai dengan dia bilang ketika datang pertama kan. Kluivert saya lebih suka bermain dengan pemain-pemain kita lebih banyak pegang bola dalam ball position bagus buat kita. Itu yang dia inginkan. Ya kalau yang lama kan dengan 3-4-3. STY dia sekarang dengan 4-3-3. Cuma menurut saya tidak boleh juga kalau kita bermain di sana bermain dengan lebih terbuka melawan Australia. Akan berbahaya buat kita. Artinya buat kita cocok 4-3-3 oke, tapi bisa ada fleksibilitasnya di lapangan itu dengan saya lebih cocok dengan 4-5-1 misalnya. Lebih kuat di tengah. Jadi misalnya kalau dengan 4-5-1 bisa ada Eliano berdiri di depan Kevin Dix atau entah dengan Sandy Walsh di sana. Dan kemudian ada Dean James yang bermain di depan Verdong. Nah 3 di tengah itu akan sangat kuat. Ivar, Tom Haya dan Pelupesi. Pelupesi masuk? Saya pikir dia akan masuk. Pelupesi akan masuk di sana. Bang Ropan, ya. Saya sih mungkin lihatnya gini Bang. Saya setuju yang dikatakan Bang Ropan. Tapi saya melihatnya lebih kepada gini ya. Ketika kita melakukan offense, permainan offense, kita dalam penguasaan bola. Dengan 4-3-3 itu oke Bang. Tapi pada saat kita bermain defense, kita bermain dengan 4-5-1. Kedalaman yang kita lebih turun ke bawah. Iya, lebih turun ke bawah.
dengan menempatkan seorang striker aja untuk bisa counter attack cepat. Tapi kalau untuk menyerang 4-3-3 saya pikir oke. Ya 4-3-3 ya, oke. Eliano di kanan, Ole, kemudian Dean James, Ivar, Pelupesi dan Tom Haye. Jadi pada saat transisi mereka kita bertahan ya Eliano yang turun ke bawah, kemudian dengan Dean James jadi akan ada 5. Kenapa harus demikian? Australia itu kuat di tengah. Kita lihat waktu main di GBK mereka. Dan di sayap dia tuh kuat. Greg Godwin tuh bagus di tengah. Mereka punya Jack Irvine, ada Anthony Caceres. Itu 3-3 bagus. Ada Martin Boyle. Itu baik. Ya, walaupun mereka tidak mengambil Mitch Dutch yang bermain yang terakhir, tapi ada Kusingiyengi yang tidak ada di sini waktu itu. Dia sekarang ada di sana. Bermain dia. Bisa main. Udah sembuh dari cedera. Jadi berbahaya kok saya pikir di depan mereka. Jadi makanya tengah itu harus dikunci. Jangan bikin banyak ruang untuk Jack Irvine dan juga dengan Anthony Caceres, kemudian ada Greg Godwin. Itu 3 pemain yang paling berbahaya bagi Australia. Realistisnya dapat berapa poin di Australia? Kalau bicara realistis ya 1 poin oke lah. Siapa sih yang nggak ingin menang? Harapan kita 3 Iya, ya. harapan Ya, Harapan siapa yang nggak menang. ingin menang? Kita semua ingin menang. Tapi kan kita main di Australia. Australia itu akan habis-habisan, V. Kenapa? Karena kesempatan melawan Indonesia inilah yang mereka anggap bisa dapat 3 poin. Yeah. Kemudian lawan Cina, ketika mereka dapat 3 poin dan ambil 6 poin dengan Cina, aman buat mereka. Iya. Karena 2 pertandingan terakhir mereka anggap berat. Mereka harus ke Arab Saudi dan akan menjamu Jepang. Jadi itu sulit. Tapi kalau mereka kalahin Indonesia, itu enak buat mereka. Jadi harus hati-hati. Mereka akan pasti habis-habisan. Makanya Kluivert realistis, Pak Marji juga kan. Satu itu sudah bagus buat kita. Satu itu sudah bagus buat kita. Dengan kita ambil 2 di kandang, Bahrain dan Cina, 7 poin oke. Siapa tahu pertandingan terakhir Jepang sudah nggak berfungsi dan Jepang ingin kita lolos ya bisa draw juga sama Jepang kan oke. Gitu. 7 poin move. Tapi kabarnya nanti pas lawan Indonesia Jepangnya pakai pemain cadangan, Bang. Oh iya. juga. Tapi bagus-bagus semua pemain Liga 1 dia kan bagus-bagus semua. Mungkin saja dia tidak mau ambil resiko kan. Pemain-pemain yang ada di Eropa dia udah lolos. Lawan Bahrain di saat kita main sama-sama lawan Australia, mereka menang lawan Bahrain udah lolos. Lawan Bahrain udah lolos mereka 19 poin kan. Jadi lawan Indonesia itu aman, bisa aja mereka sudah kasih 3 poin. Bang. Ya, kan? Bisa aja main dengan Liga Jepang aja sendiri. Udah cukup. Tapi udah kita aman. penasaran sama masing-masing versi starting line up versi beberapa sama VV. VV dulu lah, VV lah. Baru kita tahu. Formasinya nih. Hah? Nanti kalau versi kalian nih gimana? Ini kalau bicara 4-3-3 ya udah bisa ketebak lah. Martin Pas di bawah Mistar, di kanan Kevin Dix, di kiri ada Calvin Verdong, Jai Isas Captain dan Mes Hilgers. Itu 4 backplate. Di tengah itu ada Tom Haye, Ivar dan juga dengan Pelupesi. Ya karena kita perlu DM yang kuat yang di sana kan. Kemudian di depan ada Eliano, Ole Romeni dan Dean James menurut saya. Dean James yang akan tampil duluan. Oh, Dean James-nya ofensif. Ofensif. Jadi makanya itu ketika ditekankan dia turun ke bawah jadi 5. Untuk bisa jadi lebih kuat. Dia harus bisa ada di sana karena dia bisa menjaga Greg Godwin yang jago di sayap itu yang kencang. Jadi ada Dean James enak. Itu menurut saya gitu. Kalau saya bedanya cuma 1. Mungkin bukan Mes yang main. Rizky Ridho harapan saya. Rizky Ridho yang main. Yes. Berarti ya tetap bertahan. Depan sama. Berarti tidak akan pernah terjadi starting 11 semua dari Diaspora. Waktu itu Bung Ropan yang ngomong di sini ya? Kan? Yang kita podcast ya? Iya kan? Tidak akan pernah terjadi kan? Kalau Ridho masuk kan? Kalau Ridho masuk. Bahkan ada kemungkinan begini, Marcelino masuk. Oh iya. Ivar Jenner nggak main. Jadi yang bertahan itu Tom sama Pelupesi ya akan lebih ke dalam bermain dan Marcelino di belakang Ole Romeni. CAM sama seperti lawan Arab kan? Jadi diberikan lebih bebas bermain. Dan kita harus ingat Kluivert tuh sangat suka dengan Marcelino waktu datang pertama kan. Pemain Indonesia siapa? Marcelino. Makanya bukan tidak mungkin dia bermain dengan format seperti itu. Ivar yang dikorbankan dulu. Kemudian di belakang itu ada Tom Haye yang bisa berdiri di depan Jai Ises dan Ridho atau dengan siapapun, dengan Mes bersama dengan Pelupesi tentunya. Bung V, tadi ketika saya tanya ke Bung V kan apa menjadi pertimbangan memilih klub, Bung V mengatakan menit bermain. Dan ini menjadi masalah untuk Marcelino di Oxford. Belum mendapatkan kesempatan. FA Cup kalau nggak salah terakhir ya. Itu apa yang harus dilakukan Marcelino untuk bisa keep up gitu, untuk bisa bersaing di timnas? Iya mungkin ya sekarang kita berbicara dia abroad ya, dia bermain di mana di Oxford. Saya pikir mungkin nggak terlalu banyak kesempatan untuk dapat menit-main mungkin karena masalah ya mungkin dia masih kalah dengan pemain yang ada ya. Ini hal yang wajar menurut saya. Paling tidak dia mendapatkan kesempatan untuk bisa berada di dalam tim Oxford untuk bisa juga menimba pengalamannya. Tentunya juga momen-momen itu pasti akan didapat ketika mungkin ada waktunya tidak diberikan kesempatan bermain, dia bisa menunjukkan kemampuannya. Saya pikir dia bisa akan bermain tetap di sana. Jadi kalau menurut saya ini masalah waktu aja sih. Dan nggak gampang ya pemain-pemain Indonesia untuk masuk ke dalam tim-tim di luar yang bisa langsung
eksis bermain sebagai pemain utama itu susah. Sebagai mantan pemain, Bung Fe, lebih baik bermain di luar dengan persaingan menit bermain yang ketat atau bermain di Liga 1? Kalau saya sih begini, lebih baik bermain di luar tapi dapat menit bermain layaknya kayak Asnawi lah. Tapi jangan di level yang tinggi seperti mungkin di Inggris, di Eropa. Saya pikir di level-level Asia itu menurut saya udah terbaik. Cukup, ya. Bahkan juga pemain kita juga yang bermain di liga-liga Jepang pun juga tidak semuanya mendapat kesempatan bermain banyak. Ada Bahdim dulu. Iya, Dulu iya. juga jauh-jauh lagi sebelum Bahdim ada almarhum Beki Yakob ya. Iya. Hubner pun pernah ya? Iya, Iya. Hubner juga pernah. Iya, nah makanya saya bilang kalaupun melihat memang kita ingin bermain di luar untuk mencari pengalaman, saya pikir jangan langsung levelnya yang mungkin di Eropa. Karena apa? Kita bersaing sangat sulit. Satu dari segi postur juga, dari tactical permainan berbeda. Mereka biasa kick and rush. Kalau Indonesia kan banyak dengan suka menguasai bola. Ini menurut saya yang kadang-kadang pemain tidak berpikir ke sana. Kalau bicara soal Marcelino, saya pikir dia di Oxford ya memang pantas dia bermain di U21 dulu. Sama seperti Yasin Hubner kan, dia tidak langsung masuk ke Wolves senior. Ya, walaupun ada harapan ke sana, dia bermain di U21 dulu. Jadi bagus buat dia menimba ilmu juga di situ. Dan kemudian apalagi di Championship kan. Kemudian dia masih punya harapan karena masih muda pemain ini untuk bisa dipakai di level yang lebih tinggi. Senior. Jadi dia dimatangkan dulu di level junior. Dia oke penampilan dia untuk di level di bawah sih saya pikir bagus. Jadi percayakan. Nah, ada uniknya bagi Marcelino ini saya pikir ini pemain yang punya talenta luar biasa yang tidak pernah takut menghadapi tim siapapun. Ya contohnya lawan Arab kemarin kan. Itu Arab nggak sembarang. Argentina mereka kalahkan di Piala Dunia dengan kondisi seperti itu dengan pelatih yang sama. Tapi Marcelino bisa bikin 2 gol di antara pemain-pemain berpengalaman yang lawan Argentina. Itu luar biasa kalau bukan pemain bertalenta, pemain muda seperti dia dan ketenangan dia Dan mentalitas dia. Jadi gini, iya kan? menurut saya gini, positifnya dia ada di Oxford itu adalah tingkat kepedean dia bermain itu luar biasa. Dia makin pede karena apa? Dia biasa berhadapan dengan pemain mungkin yang levelnya di atas dia, walaupun dalam latihan ya dia berhadapan dengan pemain yang mungkin bertubuh besar, jadi dia udah gak takut lagi. Iya. Dia udah biasa menghadapi kok. Iya. Nah, itulah yang dibawa pada saat bermain lawan Arab. Luar biasa penampilannya. Dan itu faktor penting ya Bang, mentalitas itu. Oh iya penting sekali. Apalagi kalau tingkat level bermain di internasional match ya penting mentalitas. Dan dia lebih termotivasi nantinya. Makanya saya pikir dia lebih cocok kalau bermain di GBK lawan Bahrain. Oh. Wah, lebih enak itu buat Ya. dia. On fire. Dia akan tunjukkan di situ sama seperti Nanti dia duduk lagi tuh. Ya, Amin, kita tunggu Kita fotonya. tunggu ya, Iya. semoga ya. Kita udah ngebahas di dalam lapangan sedikit sebelum penutup kita ngebahas soal di luar lapangan nih. Iya, iya. Kemarin kan ada beberapa pelatih timnas yang dipanggil untuk wawancara, tapi akhirnya pelatih lokal itu diberikan kepada pelatih fisik Coach Iman. Ada tanggapan soal ini? Saya dulu ya. Kalau saya pikir ini kembali kepada masalah selera dari pelatih juga ya. Pelatih kepala Patrick Kluivert mungkin salah satunya mungkin butuhnya pelatih mungkin yang bisa juga berbahasa Inggris yang baik mungkin ya. Dari segi komunikasi. Oh, bahasa. Pasti dong. Dia kan pasti kan mencari itu ya. Karena kalau saya lihat memang ketika pada saat walaupun memang ini pelatih memang direkomendasikan oleh PSSI tapi ternyata dari pihak pelatih sendiri jajaran pelatih mereka tidak mungkin sulit berkomunikasi, pasti akan dieliminasi. Bahkan juga saya dengar juga Patrick Kluivert pun mengatakan nggak sesuai dengan ekspektasi dia pelatih yang disodorkan. Ya mungkin salah satunya mungkin dari faktor bahasa itu mungkin bisa jadi. Apa ya Bung Ropan yang harus mungkin dievaluasi dari ini? Karena kan kalau kita lihat Liga 1 sendiri hanya Coach Imran yang tetap satu doang di Malut. Sisanya kan pelatih asing gitu. Artinya kan ini ada sesuatu yang harus dilakukan dong untuk bisa meregenerasi pelatih kita. Iya, saya pikir itulah yang dibutuhkan untuk seorang dirtek untuk datang. Nantinya kan belum ada. Sementara ini kan dia pegang oleh Jordi kan. Jordi Cruyff. Jadi perlu untuk bisa lihat ini. Dan jangan sampai tidak ada lagi pelatih mantan pemain lokal untuk ada. Sekarang ini semua pemain-pemain dari luar kan, apa maksudnya pelatih dari luar. Nah, kecuali di Liga 2 kan, semua lokal ya, tidak boleh ada pelatih asing ya yang ada. Nah, itu bagus bekal untuk nanti ke Liga 1 untuk bisa dievaluasi oleh PSSI melihat. Tapi yang harus tampil juga adalah pelatih yang berkualitas dong. Ya, walaupun mereka sudah punya lisensi yang memenuhi syarat tapi yang bagus lah buat di kita. Tapi kalau bisa dilihat kan Bima bisa latih yang bisa melatih di Liga 1 ya. Bima, kemudian ada Coach Indra juga masih bisa melatih di Nilmaisar, sebenarnya bagus sebenarnya. Ada Eko Pujianto. Ya, Rahmat Darmawan juga sebenarnya kan bagus sebenarnya, cuma kesempatan itu yang harus diberikan oleh klub-klub buat mereka. Banyak sebenarnya, bukan sedikit untuk kesempatan pelatih-pelatih lokal kita untuk bisa bermain di Liga 1. Bung Veve sebagai ini ya, sebagai komentator di Liga Indonesia udah lama nih. Apa sih yang membuat
pelatih lokal kita sedikit menurun secara jumlah. Apa yang menjadi tantangan mereka gitu? Kalau saya sih banyak rumor ya yang saya dengar juga dari ya jajaran teman-teman juga. Mungkin permasalahan yang utama adalah kadang-kadang berbeda cara disiplin dari pelatih asing dan juga pelatih lokal kepada pemain. Tingkat disiplin yang menurut saya mungkin itu menjadi poin penting juga untuk satu tim ya. Dan mungkin kadang-kadang kan kalau pelatih-pelatih asing ini kan satu nih susah diaturnya Bang. Artinya gini, ya dia kalau memang dia gagal, ya lu mau syarat saya, mau pecat saya silakan. Gitu loh. Jadi tidak ada yang namanya intervensi. Ya intervensi lah, asal Bapak senang seperti itulah. Jadi ini mungkin menurut saya yang harus memang tetap kita jaga ya. Sebagai profesional kita, sebagai seorang pelatih, ini harus kita jaga. Jadi paling tidak kita tetap bisa eksis di dalam level tertinggi sepak bola Indonesia. Ya saya melihat sekarang ini begitu gampang ya. Kalah 2-3 pertandingan, pecat. Tapi sebenarnya momen yang harusnya didapat dari setiap pelatih ini adalah kesempatan untuk bisa memegang tim lebih lama lah, lebih intens untuk bisa mendapatkan kesempatan mereka menakodai tim itu dengan baik. Menurut saya seperti itu. Harus lebih lama durasinya ya. Betul Bang. Jadi cuma nggak sampai setahun diganti pelatih. Iya. Mau pelatih asing mau pelatih pun nggak cocok ganti. Jadi apa ya namanya? Mesti harus ada ketetapan bahwa pelatih 3 tahun harus berapa tahun kan? Ini Bang, pressure juga Bang mungkin dari fans. supporter, dari segala macam. Itu dia juga. Manajemen klub ini mengikuti ya. Ada nama pelatih muda lokal kita yang mungkin bisa menjadi memiliki prospek gitu. Sebenarnya banyak nanti. Kalau bisa dilihat kan termasuk ya Yeyen masih bisa. Ya kan sebenarnya. Itu saya bilang ada Bima kan, ada Eko, Pujianto, ada Kurniawan, Kosnova juga ya. Kosnova juga. Sebenarnya banyak kalau diberikan kesempatan. Banyak kali ini Bang kayak kursus license. License banyak. Ada juga Maruza Nasution. Iya. Banyak sekali. Kalau mesti dilihat, makanya mereka harus diberi kesempatan. Kesempatan itu ya. Kesempatan itu yang mereka nggak punya. Karena semua terlihat dengan pelatih asing. Padahal mereka datangkan pelatih asing nggak sampai setahun pecat juga kan. Itu susah. Iya. Ada yang cuma 6 bulan pecat. Susah juga gitu. Cuma ini Bang, saya juga pernah dengar gini Bang. Kenapa banyak juga yang mengarah kepada pelatih asing? Katanya pelatih lokal malah lebih mahal daripada pelatih asing Bang. Sama kayak pemain berarti. Bener Bang. Wah, Saya dengar itu iya. Bang. Jadi pelatih asing itu lebih murah dibandingkan pelatih-pelatih lokal yang ada sekarang. Atau lebih enak negonya kali. Mungkin saja. Nego lebih enak dengan pelatih asing. Ya, tapi lu gua gak pakai ya. 5 kali kalah gue pecat. Iya. Iya kan bisa aja gitu. Dan 5 match dapat uang dulu. Dapat uang dulu iya gitu dong. Tapi aku penasaran sama satu nih Glenn, balik lagi ya. Tadi kan Bung Ropan sempat nyebut nama Cruyff. Yes. Nah terakhir nih aku penasaran soal ini kan penasehat teknis kita nih. Ya. Kira-kira nasihat apa yang akan diberikan sama Cruyff ini sendiri ke Kluivert nih untuk sama Australia kita besok? Ya penasihat teknik kan memberikan masukan-masukan kepada Ya, apa kira-kira? Apa sih beda sama Dirtek? sebenarnya kan beda-beda tipis ya. Beda tipis. Enggak terlalu, makanya kan diambil kesempatan dia yang pegang dulu sambil menunggu pertimbangan untuk Dirtek masuk, dan saya juga tanya Berarti ke Pak nanti Erik kalau ada waktu itu. Dirtek udah nggak butuh lagi penasehat. Oh, tetap ada. Tapi Coba dilanjutkan Cuma- nanya Pak Erik. saya tanya dulu, Pak Erik, bagaimana ini soal Dirtek? Oh, nanti lagi dipertimbangkan, tapi sementara untuk ada penasihat teknik dulu sambil menunggu untuk melihat untuk Dirtek datang. Kalau Dirtek kan itu lebih luas sebenarnya kan, ke semua level dia bisa bicara. Dia harus jalan ke daerah-daerah, program-program apa untuk dia kembangkan di sana, harus bisa berkomunikasi dengan baik. Apa yang menjadi sulit Bung Ropan mencari Dirtek ini? Karena kan ini kan sebenarnya Dirtek ini udah dari isu lama ya. Sudah lama. Nggak pernah, belum dapat lah gitu. Apa yang menjadi sulit untuk federasi menemukan Dirtek yang pas untuk timnas kita? Ya Dirtek yang tentunya punya jam terbang yang bagus ya untuk bisa melihat ya, ke depannya bagaimana pengembangan sepak bola Indonesia yang baik. Jadi harus mengenal. Jadi memang tidak mudah untuk seorang Dirtek harus dikatakan di sini, karena dia kan harus berkolaborasi juga dengan semua level di bawah, U17 misalnya, mungkin dari U15, dia bisa melihat U20, U23, semua kan dia bisa masuk ke dalamnya. Kemudian akan berkeliling ke semua daerah, melihat potensi-potensi, ada bakat-bakat. Jadi memang tidak mudah untuk bisa dikatakan sih dia bisa membantu semua level pelatih gitu. Ada nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan federasi? Ya nggak tahu, nama dari luar mungkin dari Belanda atau dari mana yang akan datang, saya belum bisa ketahui. Nggak kebayang siapa yang akan kan banyak yang berkembang nanti. Betul. Memang perlu Dirtek itu yang punya program kerja. Punya program kerja yang harus program. Jadi memang itu harus masif ke bawah juga, bukan Dan jangka panjang ya. Betul, dan panjang, dan itu memang sangat dibutuhkan. Orang yang punya berpikir memang jauh ke depan tuh, dengan program-program yang memang Mungkin Pak Ropan nanti bisa. Jangan.
Jangan. Iya, Itu berat itu. Makanya Jam terbangnya udah banyak. makanya programnya itu berat kan. Dia harus bekerja sama dengan baik. Ada saya Bang nanti. Saya bikin. Oh gitu ya. Bekerja sama Roman, dengan ini pertanyaan terakhir dari saya. Dari tadi kan Bung Roman mungkin dari luar kan, tapi kan harus mempelajari sepak bola Indonesia yang which is sangat berbeda nih. betul. Itu juga menjadi tantangan tersendiri mungkin ya. Iya pastilah. Dia harus tahu budaya kita, Filosofi karakter kita, filosofi sepak bola kita. Iya kan? Itu yang dilakukan juga dikatakan oleh Jordi Cruyff bahwa tidak mudah untuk menyusun program-program ke depan untuk sepak bola Indonesia kan secara menyeluruh kan. Dari bawah dari grassroots-nya untuk ke atas itu penting sekali bagi seorang dirtek. Jadi memang harus berpikir. Jadi pas lah Pak Erik mengundurkan itu untuk bisa melihat yang orang yang tepat. Makanya dipertimbangkan buru-buru daripada buru-buru. Iya. Sementara Jordi dulu lah sambil dia membantu memberikan masukan ke Kluivert, ya kan? Jordi kenapa? Bang, bukan tidak mungkin juga nanti Jordi juga yang nanti Iya. akan dinaikkan. Saya Ketika pikir pada itu. saat mungkin dia nanti bagus. Daripada buang-buang biaya Lihat segala dulu macam, gitu dilihat ya. ya dia aja dulu sekalian kan sementara Probation mungkin itu. dulu lah istilahnya. Iya. Pak Erik tidak menjelaskan kenapa Jordi nggak dijadiin dirtek? Belum dijadiin dirtek. belum enggak. Sementara akan pakai lisan tapi nggak dijelaskan secara jauh rinci bahwa bagaimana soal Jordi. Sementara Jordi itu bantu untuk memasukkan masukan-masukan penasihat teknis. Tapi akan mengambil alih juga untuk sambil menunggu dirtek datang, dia akan menjalankan ini. Jadi double job Coba ya. iya. Double Saya job pikir ya. mendingan Jordi aja, kenapa ya? Langsung. Biar nggak terlalu banyak uang kepeng. Iya, kepeng orang bilang kepeng. Kirim kepeng ya. Iya. Oke, biasa prediksi skor penutup. Wah menarik nih. Menarik, Bung Fefe dulu. Oke. 1-1. 1-1. Yang cetak gol Yang cetak gol oleh. oleh Oleh. gol debut berarti. Yes. Oh gitu ya. Bung Roman. Susah juga ini. Pan. Ya 0-0 menurut saya. 0-0. 0-0. 0-0. 0-0. Peluang Indonesia lolos Piala Dunia. Oh lolos. Menurut saya bisa Lolos ya? lolos. Apalagi kalau kita menang 2-1 kan. Saya kok nggak 0-0 menang 2-1 kita. Ditanyain peluang langsung naik. Kalau bicara peluang kan kita menang lebih enak dong. Iya, Yes. iya, iya. Lebih enak dong kalau kita menang. Udah nggak usah pikir macam-macam tuh. Kita dapat 3 poin di sana, kemudian 6 poin di Jakarta. 9 poin aman, 15 total. Nggak bisa dikejar itu. Dengan kondisi saat ini timnas kita 1-10, berapa peluang kita lolos? 7. 7. 7. Bung Pepe. Saya lolos tapi round 3. Oh, lolos round 3. Round 3. Enggak. Ke round 4 mungkin. Yang ya Yang 34 ya? 3-4. Posisi 3-4 sampai 3-4. 4 kalau Iya. Kalau Saya Bung lolos dari situ. langsung lolos. lebih optimis ini. Lebih optimis. Oke. Harus Kita optimis. pokoknya langsung lolos Glenn. Yes, kita langsung lolos dan kita akan Kita. live reaction ya. Iya, Hari nanti tanggal 20. Kamis 20 dan juga 25 di Liputan Sport. Jadi kita ketemu lagi sama Regina. Jangan lupa kita nonton bareng di Liputan Yes. SCTV. Kita doa bareng yang kenceng. Pokoknya kalau prediksi saya sih 1-0 buat Indonesia. 1. Asik. Yang iya Mantap. Mesilgers, gua jawab Mesilgers. Mesilger. Pokoknya apapun Mesilgers. Corner. Iya, Dia corner. harus naik kan. Iya dia Itu naik. Marcelino Tadi lagi main biar belakang. dia main kayak Arab kemarin siapa tahu. Yes. Iya. Oke teman-teman Liputan Sport, terima kasih banyak kalian yang mau prediksi skor dan juga mungkin line up ya. Kalau kita tadi udah nanya, Iya. teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar formasi apa yang harus Kluivert terapkan dan juga siapa nama-namanya. Biasanya netizen ini lebih pintar daripada pelatih. Iya, biasanya lebih banyak. Terima kasih banyak teman-teman, bye. See you. See you. Sampai ketemu. Terima kasih Bung Pepe. Terima kasih Bung Roman.